Halo semuanya, balik lagi bersama saya bersama Cah Jowo Hobi Auto ya. Jadi untuk video kali ini saya akan mengingatkan pada kalian semua di era gemburan motor-motor terbaru masa kini. Kalian mungkin sedikit ada yang masih ingat bahwa ini adalah motor Supra 125 keluaran tahun 2009 ya. Jadi di sini saya akan membahas tentang Supra 125 ini yang membuat para bapak-bapak ya terpikat oleh Supra apa saja kelebihan dari motor ini ya. Jadi terkadang ada sebagian bapak-bapak yang memang sudah dibelikan motor Vario 125 atau motor jenis lainnya yang menggunakan sistem matic ya, masih menggunakan matic, itu kadang masih menginginkan tentang saya naik Supra sajalah. Oke, entah itu Supra yang keluaran pertama atau Supra yang ini. Tapi untuk di tempat saya, Supra yang ini adalah Supra golongan yang istimewa ya. Jadi disukai para bapak-bapak. Apa yang membuat mereka terpikat oleh Supra ini? Mari kita bahas. Supra 125 ini menolak lupa tentang Supra 125. Untuk poin awal ya, Supra 125 ini disukai para bapak-bapak karena satu, harga secondnya motor ini relatif terjangkau ya. Kemudian untuk segi kenyamanan, motor ini sangat nyaman, apalagi untuk jarak jauh ya, bepergian jauh. Kemudian untuk poin selanjutnya, motor ini mesinnya halus, kemudian suara knalpotnya juga tidak berisik ya. Jadi untuk motor Supra 125 ini motor yang fungsional di tempat saya, karena biasanya motor-motor ini digunakan para bapak-bapak itu untuk satu, kerja ya kan, yang kedua untuk proyek kerja bangunan, untuk jualan somai, atau untuk ngarit ya. Jadi untuk motor ini tuh enak, nyaman, kata bapak-bapak itu motornya mesinnya paling bandel ya. Jadi motor ini itu ramah lingkungan, suaranya tidak bikin berisik dan bikin pengendaranya sangat nyaman. Tak lupa lagi untuk poin selanjutnya, yaitu motor ini bensinnya sangat irit ya. Jadi untuk motor yang tipe karbu Supra 125 ini itu apabila dibuat di medan tanjakan yang begitu terjal, itu masih mending tipe yang ini dibandingkan tipe yang injeksi ya. Oke. Jadi ciri khas Supra 125 yang karbu ini itu ada di posisi transmisinya. Saat proses perpindahannya itu bunyinya sangat ciri khas sekali ya, dibandingkan motor-motor yang lainnya. Hanya terdapat di motor ini ya yang bunyinya unik sekali, klik-klik seperti itu ya. Oke. Kemudian kita bahas kekurangannya ya, sembari kita bahas kelebihannya. Jadi untuk motor Supra 125 itu usia mungkin di atas 10 tahun ya, itu biasanya master rem yang sebelah kanan itu sudah mulai mengeras ya kan, walaupun belum pernah ganti tapi keras sekali kadang-kadang kalau untuk buat pengereman. Dan tak lupa untuk harga secondnya di tempat saya itu untuk Supra 125 yang belum CW ya, dan belum juga cakram belakang yang masih karbu, itu harga secondnya kisaran antara 7,5 sampai 8 juta ya. Jadi relatif murah. Jadi untuk mendapatkan motor yang nyaman, halus, itu cukup terjangkau ya bagi kalangan para bapak-bapak. Kekurangannya di motor ini itu kelemahannya ada di bagian shock breaker belakang ya, yang cepat bocor dan terlalu empuk. Kemudian untuk gear belakangnya itu terkadang cepat sering kendur ya rantainya, kemudian bunyinya juga berisik. Jadi terkadang untuk Supra 125 ini itu seringnya diganti menggunakan gear yang punyaan Supra Fit New ya, yang lebih tebal jadi lebih awet, atau yang buat tanjakan yang nggak mau ngejar top speed, gear belakangnya dibesarkan sedikit ya. Dan di usia motor yang sudah tua ini ya kan, biasanya untuk Supra 125 itu penyakitnya ada di bak kopling yang sebelah kanan itu. Kalau sehabis diputar gas terus gasnya ditutup kembali, itu ada bunyi seperti klotok-klotok itu ya di bagian mangkak kopling yang sebelah kanan. Kemudian untuk bantingan shock depannya lumayan empuk ya. Cuman kalau terkena seperti kayak tambang ya, polisi tidur yang model kayak tambang atau rel kereta, itu di bagian shock depannya itu kadang sedikit bunyi ceklak ya.
berikut juga dengan shock breaker yang bagian belakang. Namun untuk perpindahan gigi di motor ini itu sangat halus sekali ya, apalagi kalau buat lari dengan kecepatan yang tinggi ya kan. Motor ini itu halus banget ya, untuk perpindahan dari gigi 3 ke 4 itu sangat nyaman sekali. Namun sayang sekali shocknya itu terlalu empuk ya. Yang saya tidak sukai dari motor ini itu apa ya, jadi bodinya ya kan, kalau udah usia tua seperti ini itu bodinya itu kalau kita gunakan gigi yang rendah itu banyak getarnya ya, terutama di bagian batok atau di bagian sayap kanan kiri itu memang perlu diperhatikan ya, kalau benar-benar biar senyap ya, jadi nggak ganggu kuping kita saat melakukan perjalanan ya seperti ini. Jadi supaya senyap sekali perlu ya sedikit perawatan yang benar-benar optimal lah untuk bagian bodinya. Tapi kalau untuk soal lari, kecepatan, segi suspensi enak sih. Dan kekurangannya lagi untuk motor ini tuh shock belakangnya terlalu empuk ya, jadi kalau untuk buat nikung itu kadang-kadang motornya sedikit agak goyang-goyang ya, jadi lebih baik kadang diganti shock belakangnya yang sedikit agak keras, jadi untuk bermanuver itu terasa stabil ya. Jadi Supra 125 Batman ini ya, di sini di tempat saya dikatakan ini adalah julukannya Supra Batman karena di bagian depannya, batok lampu depannya ini menyerupai dari Batman. Mengapa banyak kalangan di tempat saya mengatakan ini adalah Supra Batman ya. Oke. Jadi untuk kondisi motornya ruji-ruji ya, jari-jarinya depan dan belakang masih menggunakan originalnya, walaupun ini sudah memudar warnanya, tapi ini adalah kondisi apa adanya dari pabrikan yang belum sama sekali dirubah untuk sektor kaki-kakinya. Untuk sektor bodinya kebetulan ini ada yang lecet-lecet ya, biasanya di bagian spakbor depannya di sini ini sudah dicat ulang, dirapikan. Dan ini sudah di clear ulang, jadi warnanya tidak lagi kusam memudar, jadi tampilannya lebih fresh. Oke. Kemudian untuk di bagian mesinnya juga belum dirubah sama sekali ya, belum ada part-part racing atau bor-up-bor-upan, masih mutlak benar-benar standar pabrik orien ya. Kalian bisa lihat dari sektor leherannya pun belum ada yang keropos ya, ini dia. Knalpotnya masih original. Biasanya kalau motor sudah jatuh ya, itu di sininya sudah baret-baret. Kebetulan ini belum, kondisinya sangat istimewa. Oke. Oh ya, sedikit berbagi pengalaman ya. Jadi waktu dulu saya beli Supra ya, itu kalau waktu pas akinya tekor ya kan, itu motor tetap masih bisa digunakan ya, walaupun masih pakai engkol yang bawah. Namun kalau dipakai berkepanjangan terus-menerus, nanti di bagian kiproknya akan rusak ya. Jadi untuk motor Supra 125 itu jenis yang seperti ini, yang sudah pernah saya pakai itu, kalau memakai kiprok yang bukan aslinya itu, kalau pakai gigi 1 ya kan, terus kita gaspol sampai menunjukkan ke angka speed sampai 80, itu dia nggak bakal bisa mentok di situ ya, jadi nanti otomatis speedometernya akan restart sendiri. Tapi kalau pakai kiprok yang original, dia nggak bakalan restart sendiri. Walaupun motor ini masih tua, tapi tenaganya masih jos sekali ya. Jadi untuk lari secara jauh, lari kenceng, tetap nampol terus tenaganya. Karena apa? Motor ini perawatannya benar-benar rutin ya.